Oke kawan, yuk perhatikan gambar berikut nih ya. Jadi gambarnya nih seperti ini. Hujan yang terjadi di daerah bertanda X itu disebabkan oleh apa? Nah, ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih, ini hujan ya yang di daerah lereng gunung. Nah, di daerah lereng gunung biasanya sih disebutnya hujan orografis. Nah, orografis. Gimana nih proses terjadinya ya hujan orografis itu? Oke, jadi prosesnya gini. Awan nih dari posisi rendah dia kena angin ke bawah, semakin lama semakin ke atas, semakin ke gunung gitu kan ya, mendekati lereng gunung yang semakin ke atas semakin dingin. Oke, semakin ke atas semakin dingin. Pada ketinggian tertentu uap air mengalami pendinginan. Jadi uap air itu uap air mengalami pendinginan. Gitu nih. Pendinginan. Seperti itu. Oke. Setelah mengalami pendinginan, setelah mengalami pendinginan, dia mengalami kondensasi. Kondensasi atau hujan, gitu ya. Sip. Makanya terjadilah hujan. Ini sebenarnya hujan ini terjadi di lereng gunung itu ya, di seputar gunung. Kalau ini kena angin terus dan di sekitarnya juga ikut hujan, juga terjadi hujan orografis itu, dan dia bisa terjadi sepanjang tahun. Biasanya di daerah-daerah pegunungan tuh ya, yang daerah-daerah tinggi tuh bisa gitu ya. Di daerah lain tidak musim hujan, tapi di sana ada hujan karena disebabkan hujan orografis tadi gitu. Yang tepat yang mana nih? Hasil penguapan oleh laut terbawa oleh angin darat. Udara yang menguap air mengalami pendinginan seiring bertambahnya ketinggian. Sip, itu dia. Ya, dia ke atas dan mengalami apa? Pendinginan. Dan terjadilah kondensasi. Oke? Sip, cakep. Gitu ya. See you. Dadah. Oke, lanjut kawan ya. Oke, perbedaan cuaca dan iklim dapat diidentifikasi melalui hal yang ditunjukkan pada tabel pada kolom berapa nih. Tahu kan ya kalian perbedaannya cuaca sama iklim itu apa? Kalau cuaca tuh gini loh, misalnya nih, kamu lihat keluar, tiba-tiba cuacanya, aduh, mendung gitu ya, aduh, hujan, itu namanya cuaca. Nah, dia kondisinya daerah setempat doang. Mungkin pas kamu keluar mendung atau hujan, tapi di daerah lain panas, misalnya seperti itu, sehingga cuacanya beda. Misalnya di desa sebelah panas, di desa kamu hujan. Padahal saat itu lagi musimnya musim kemarau misalnya, seperti itu ya. Jadi cuaca itu dia cakupannya lebih lebih sempit ya, lebih sempit dan cepat berubah. Misalnya di desa kamu lagi mendung, ternyata di sebelahnya panas, gitu kan ya. Tingkat perubahannya juga cepat gitu. Sekarang mendung, tiba-tiba besok udah nggak mendung lagi, panas, gitu ya. Beda dengan iklim. Kalau iklim itu jauh lebih panjang, ya. Oke, kebayang ya. Kalau iklim itu kayak Indonesia, iklimnya tropis. Gitu. Jadi berlakunya lebih umum dan lebih panjang jangka waktunya, gitu. Jadi yang bisa menjadi perbedaan adalah apa sih, ini kita bedain yuk. Misalnya ini ada iklim, ada iklim dan ada cuaca, gitu ya. Satuannya ada apa? Waktu. Kalau di kondisi iklim waktunya lama. Nah, kalau cuaca pendek, bisa berubah-ubah tuh. Sekarang mendung, besok enggak dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau wilayah, cakupan wilayah. Wilayahnya kalau iklim tuh luas. Satu Indonesia misalnya gitu ya. Kalau cuaca mungkin cuma satu desa gitu doang nih. Ini berarti sempit cakupan wilayahnya. Gitu ya. Kalau tingkat perubahannya, perubahan ini lama. Perubahannya lama. Kalau ini pendek atau cepat. Maksudnya gimana? Kalau kayak Indonesia nih, iklim tropis kondisi sekarang lagi musim hujan. Kondisi musim itu berubahnya lama, butuh beberapa bulan nanti kok berubah menjadi musim panas. Tapi kalau di cuaca itu sekarang mendung nih, bisa jadi besok udah hujan, atau sekarang mendung nanti siang sudah nggak mendung atau panas misalnya, seperti itu gitu ya. Jadi dia lebih cepat perubahannya. Berarti faktor-faktornya adalah apa aja nih? Waktu,
wilayah dan perubahan atau tingkat perubahan. Mana kira yang cocok? Waktu, nih ya, cakupan wilayah, betul, tingkat perubahan. Oke, cakep, berarti yang A. Gitu ya, berarti jawabannya adalah yang ini, saudara-saudara. Gitu, mantap, ngerti ya? Sip, see you, bye-bye, dadah. Oke kawan, kita baca dulu nih soalnya nih. Awan cirrus Taurus atau CS menyerupai lembaran dan tersusun atas kristal es. Awannya tidak menutupi sinar matahari karena sifatnya relatif transparan. Fenomena yang disebabkan oleh kenampakan awan ini adalah apa coba kira-kira? Ayo, sip. Oke, kita bahas ya. Oke ya, jadi ini yang ditanyakan fenomena yang disebabkan oleh kenampakan awan ini. Kalau awan ini ada awan cirrus stratus ini, kalau ada awan ini muncul, ini akan ada apa sih? Nah, kalian pernah lihat ini nggak? Matahari tapi di sekelilingnya kayak semacam pelangi gitu ya. Jadi contoh gini, masih ingat nggak? Mungkin kalian pada lihat awan nih. Ini lihat awan, lihat matahari nih. Tapi di sekeliling matahari itu semacam ada pelangi. Nah, gitu ya. Terus mengelilinginya. Seperti itu. Pernah lihat nggak kalian? Jadi di seputarnya itu mirip kayak ada pelangi gitu. Gitu ya. Itu sebenarnya karena disebabkan oleh awan ini tuh, ya. Pelangi tersebut teh. Disebut sebagai apa? Atau kayak oke ya. Kalian bisa browsing tuh, namanya adalah halo. Halo matahari. Jadi ada halo matahari, ada halo bulan sebenarnya ya. Halo matahari, halo matahari, atau halo bulan, dan terjadi gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Karena sebenarnya awan ini adanya di ketinggian. Jadi awan ini adanya di ketinggian 2000 meter tuh. Awannya itu adanya di 2000 meter, 6000 meter kurang lebih. 6000 meter. Sesuai karakteristik troposfer, semakin tinggi itu dia akan semakin dingin ya, sehingga awannya itu terbentuknya lah kristal-kristal es ini. Gitu. Oke, sehingga dia bentuknya tuh kristal-kristal es, bentuknya tuh kristal es, dan dia bening. Bening, bening. Gitu ya, kayak kamu bening ya. Dia bening ya, jadi ya bening aja, kayak gelas bening gitu. Saat kena matahari dia terjadi pembiasan. Saat terjadi pembiasan inilah dia mengakibatkan terbentuknya apa? Ini dia, halo matahari. Oke, sip, itu dia. Berarti jawaban yang benar mana, juragan? Ini dia, halo matahari mengelilingi matahari atau bulan, gitu ya. Sip, oke, cakep. See you, dadah.